Shalom semuanya, puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali dengan PD Daud dan Dinatan di tempat ini, di studio yang baru, yaitu studio Eti Family. Kami percaya kalau hari ini kita bisa berjumpa dengan kami, itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Itu terlalu baik. Karena apa? Sampai saat ini, baik anak-anak Tuhan maupun orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tetap menanti, yaitu berhentinya virus corona. Tapi sampai saat ini belum kunjung tiba. Sampai saat ini COVID-19 tetap berjalan. Tapi bagi anak-anak Tuhan, jangan takut untuk menghadapi hidup ini. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan malam hari ini. Biarlah firman Tuhan itu memberkati kita malam hari ini. Amin. Kita akan sama-sama belajar. Banyak orang saat ini di dunia, banyak hamba Tuhan mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus, rawuhe Gusti Yesus itu tidak lama lagi. Banyak hamba Tuhan itu Alkitab berkata bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu sudah dekat. Orang Jawa bilang, tekone Gusti Yesus itu, rawuhe Gusti Yesus itu wis cedhak, ora suwe meneh. Bagaimana sih supaya kita tetap sabar menanti kedatangan Tuhan Yesus? Ada 4 cara, ada 4 poin supaya kita tetap, yaitu sabar menanti kedatangan Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama baca, yaitu firman Tuhan. Tolong siapkan Alkitab atau yang punya HP suci, baik tempat ini maupun yang di rumah bersama keluarga. Kita akan baca di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Tidak akan saya baca semuanya, tapi di Tuhan, kalau malam hari ini kita mau diberkati oleh firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 7 ayat yaitu Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Saya baca ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 7, bagaimana sih caranya kita, yaitu sabar menanti kedatangan Tuhan Yesus? Di Yakobus ini mengatakan kita diberi contoh, yaitu seorang petani. Seandainya seorang petani itu tidak menanti sabar, tidak sabar menanti itu datangnya panen. Ketika menghadapi itu, seorang petani sabar, seumpama ya menanam padi, kalau tidak sabar itu menunggu apa? 3 bulan lebih. Tapi orang-orang petani itu aktif ya, tidak diam ketika dia menanti yaitu datangnya panen. Itu apa? Supaya dapat berhasil, ada aktivitas. Ketika menanam padi pertama, ketika 1 minggu, ada yang cemas. Loh, kok pari ini gak, kata orang Jawa, kok gak muncul-muncul, kok gak tukul-tukul. Dia mulai ada reaksi, ada kerja. Dia tidak pasif, tapi dia aktif. Mulai apa? Ketika padinya itu bertumbuh, dia cari pupuk. Supaya apa? Supaya subur, supaya gemuk, supaya hijau. Gimana caranya? Ketika habis dikasih pupuk, kalau musim kemarau ya, itu saya pernah punya pengalaman. Ketika padinya sudah tumbuh, tapi apa? Ada yang kuning. Seorang petani juga bingung, mulai berpikir, cari air, cari pompa air, lalu semuanya disiram. Apa yang terjadi? Padinya itu tumbuh dengan pesat,
dengan baik. Dan hasilnya apa? Yaitu padi itu bisa berbuah. Dan hasilnya apa? Ketika dia sabar menanti sampai 3 bulan, ujung-ujungnya apa? Ada penghasilan, ada panen. Begitu juga anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Kalau engkau ingin sabar menanti, yang pertama, yaitu menanti kedatangan Tuhan Yesus. Yang pertama itu, tetap sabar untuk menghadapi hidup ini. Caranya sabar gimana sih? Yaitu, kalau petani sabar menanti, ada reaksi, ada kerja, tidak pasif, tidak berhenti, tapi dia ada berusaha. Begitu anak-anak Tuhan. Mungkin kita sering mendengar ya, kalau yang dari kecil, dari yang Kristen dari kecil sekolah minggu, mungkin guru sekolah minggu atau hampir penilai ngomong, siap no hatimu, kuatkan hatimu, suka baca Alkitab, suka berdoa. Kenapa? Kedatangan Tuhan Yesus gak lama lagi. Ada yang bilang, ujung-ujungnya sampai saat ini udah menanti, untuk ngomong sampai aku tua loh, umurku, sampai papaku mati, sampai meninggal, Tuhan Yesus juga belum datang. Tapi anak-anak Tuhan, saya percaya ketika kita menanti seperti seorang petani menanti, yaitu hasil panen, juga kita tetap bersabar, ada usaha. Caranya kita tetap bersabar gimana? Yaitu ada usaha dalam hidup kita. Caranya tetap menanti, sabar menanti kedatangan Tuhan Yesus yang bakal apa? Suka membaca Alkitab, suka berdoa, suka menyembah Tuhan. Jadi apa? Ketika kita suka membaca Alkitab, ketika kita ada masalah dalam cobaan hidup ini, ketika COVID-19 ini terjadi, kita tidak lagi loyo. Saya percaya, kalau Anda, baik yang di rumah kita ini, kalau Anda tidak suka membaca Alkitab, tidak melekat sama Tuhan, ketika menghadapi masalah, ketika kita menanti kedatangan Tuhan Yesus, saya percaya Anda akan murtad. Kenapa? Anda tidak kuat, tidak pernah membaca Alkitab. Amin. Saya percaya, ketika kita suka membaca, merenungkan firman Tuhan, kita sabar menanti kedatangan Tuhan Yesus. Itulah yang pertama. Ketika kita menanti kedatangan Tuhan Yesus, caranya sabar yang pertama apa? Banyak orang ngomong juga, pagi enak, kayak gerejanya gede, sabar menanti di musim ini. Kenapa? Dia bilang apa? Kalau gerejanya besar, jemaatnya pengusaha atau kaya-kaya, ada yang bilang sabar menanti kedatangan Tuhan Yesus apa? Untuk operasi ini, operasi itu biaya untuk gereja, itu dia punya banyak uang. Kalau gerejanya kecil gimana? Untuk menghadapi kontrakan aja, persiapan kontrakan ada yang 1 bulan 5 juta, 1,5 juta. Dia bilang gitu. Saya bilang enggak, sama aja. Kalau gerejanya besar, pasti kebutuhannya besar. Kenapa? Semuanya pengusaha, jemaat kecil, kaya miskin itu mengalami usahanya banyak yang orang Jawa bilang, akeh sing bangkrut. Gereja gede juga kebutuhannya banyak. Apalagi, puji Tuhan, ketika kami di Daud Jonathan mau buka ibadah saja, lihat apa? Kalau kita nggak sabar menanti, kalau kita nggak tekun berdoa, apa? Kita operasi kasih lo, jujur aja, mau mulai ibadah nol. Kita untuk alat memuji Tuhan aja, kita hanya punya gitar toh. Tapi puji Tuhan, ketika anak-anak Tuhan di PD Daud dan Jonathan sabar menanti jawaban Tuhan, apa ujung-ujungnya di Tuhan, walaupun belum bisa berlian, ada yang meminjami keyboard, ada yang meminjami sound system. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan di PD Daud dan Jonathan itu sabar menanti. Begitu umat Tuhan saat ini, kalau engkau mengalami masalah, di saat engkau menanti kedatangan Tuhan Yesus, menanti rawuh Gusti Yesus, jangan takut, tetap sabar untuk menghadapi hidup ini. Amin. Itu cara yang pertama. Poin yang pertama yaitu tetap sabar menanti kedatangan Tuhan Yesus. Poin yang kedua yaitu tetap teguh dalam iman kita. Kita akan sama-sama baca
tetap di Yakobus pasal 5 ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yang kedua, kalau kita ingin sabar, tetap kuat, sabar menanti kedatangan Tuhan Yesus apa? Teguhkan hatimu untuk menghadapi hidup ini. Jangan sampai engkau terbawa arus dalam keadaan dunia yang semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Tapi saya percaya, ketika kita teguh dalam iman kita, ketika kita kuat untuk menghadapi hidup ini, kuncinya yaitu tetap semangat melawan Tuhan. Apapun terjadi, saya percaya kalau kita ingin tetap sabar menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kalau imanmu teguh, engkau tidak goyah, engkau tidak akan jauh dari Tuhan, engkau tetap melekat hatimu sama Tuhan. Saya percaya iman kita akan teguh, tetap siap menanti, tetap sabar menanti kedatangan Tuhan Yesus. Itu yang kedua caranya itu apa? Tetap teguhkan imanmu untuk menghadapi hidup ini. Amin. Cara yang ketiga, tetap di dalam Yakobus. Bagaimana sih caranya itu menghadapi supaya kita tetap sabar menanti kedatangan Tuhan Yesus? Yaitu jangan bersungut-sungut atau ngomel atau mengeluh. Itu terdapat di dalam, yaitu tetap di Yakobus 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Inilah cara ketiga. Ketika kita dapat tetap sabar menanti kedatangan Tuhan Yesus. Ketika kita menghadapi masalah, orang Jawa bilang, ojo ngomel ibu, ojo ngeluh ibu untuk menghadapi COVID-19 ini. Kalau engkau ingin tetap teguh, kalau engkau ingin tetap bersabar menanti kedatangan Tuhan Yesus, jangan bersungut-sungut. Ketika kita menghadapi masalah, jujur aja, semua saat ini mengalami ekonomi yang gratis ya. Ekonomi banyak, baik perusahaan besar maupun kecil. Contohnya di daerah sekitar rumah saya, pabrik sepatu semuanya kolab, nggak ada yang kerja. Tapi saya melihat anak-anak Tuhan yang luar biasa di sekitar kami itu tetap semangat, tetap eksis. Tidak ada yang ngomel seperti orang dunia. Jangan seperti orang dunia. Aduh, kapan mari ini yo COVID-19 ini? Sampai saat ini aku belum bekerja. Dan itu bagi anak-anak Tuhan itu nggak boleh. Bagi anak-anak Tuhan sekali lagi untuk menghadapi, tetap sabar menanti kedatangan Tuhan Yesus. Yang ketiga caranya menghadapi itu, jangan bersungut-sungut. Ada pujian Jawa yang luar biasa. Pujian ini adalah baru dari Pak Yusak Sujarno. Itu apa dia bilang? Los gak rewel. Artinya los gak rewel itu apa? Aku wis gak rewel mana? Aku wis gak sungut-sungut. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing kati berkati. Aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Tak lakoni sing dadi kersane. Aku wis gak rewel. Pujian ini luar biasa. Dikatakan, aku tidak lagi bersungut-sungut Tuhan untuk menghadapi hidup ini. Aku nggak mengeluh lagi Tuhan untuk menghadapi, untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Apapun yang terjadi, Rasul Paulus berkata,
tetap kerjakan keselamatan yang ada padamu. Amin. Kalau engkau ingin, kalau kita ingin tetap sabar menanti kedatangan Tuhan Yesus, rawuh Gusti Yesus yang kedua kali. Apa? Yang ketiga, jangan ngomel, jangan bersungut-sungut lagi. Saya percaya anak Tuhan baik di tempat ini maupun di rumah, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menanti sabar kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saya percaya ketika kita tidak bersungut-sungut, ketika Anda tidak mengeluh lagi, tidak ngomel lagi kata orang Jawa, saya percaya Anda akan kuat untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Cara yang ketiga, cara yang terakhir itu apa? Untuk yaitu menghadapi, untuk tetap sabar menanti kedatangan Tuhan Yesus. Yaitu apa? Tetap tekun di dalam Tuhan. Kita akan sama-sama belajar, yaitu baca di ayat 11, tetap di Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Luar biasa anak penuh ini. Kalau kita ingin sabar menanti kedatangan Tuhan Yesus, kalau panjenengan sedoyo saged sabar itu menunggu rawuhe Gusti Yesus, tetap tekun di dalam Tuhan. Kita diberi contoh seperti tadi ayat di Yakobus 5 ayat 11 Bapak. Kita melihat ketekunan Ayub. Siapa yang nggak kenal Nabi Ayub? Yang luar biasa itu. Ketika menghadapi ujian, saya bilang bukan cobaan, ujian dari Tuhan. Dia dari orang kaya ya. Semuanya punya. Istrinya orang China bilang apa? Cantik sekali, apik. Dan anak-anaknya perempuannya cantik, wong Jawa ngomong ayu-ayu, sing lanang ganteng-ganteng. Semua dipunyai. Dulu nggak ada seperti sekarang. Orang kaya pasti punya mobil ya, punya Alphard, punya Ferrari. Dulu cuma paling ada kuda, ada lembu. Senaknya itu banyak. Tapi apa? Ketika diizinkan Tuhan, diuji Tuhan, semuanya habis. Anak-anaknya semuanya dipanggil Tuhan. Bahkan yang diharapkan seorang istri itu mendukung. Ayo, apa? Dia bilang, kutuki aja Allahmu. Karena apa? Engkau semuanya dihabiskan. Bahkan engkau saat ini sakit. Tapi ayah papa tetap mengasihi istrinya. Dia cuma bilang, bicaramu kurang ajar. Apakah kamu mau enaknya saja? Kalau kamu diberkati Tuhan, kalau kita diberkati Tuhan, kita memuji Tuhan, kita bersyukur. Tapi kalau tidak diberkati Tuhan, kita ngomong. Tapi apa? Dengan ketekunan Ayub, apa yang terjadi? Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Semuanya ditambahkan oleh Tuhan, dipulihkan, punya anak lagi, dan istri yang disayangi itu kembali lagi. Itulah ketika Ayub sabar menanti jawaban dari Tuhan, ada pemulihan dalam hidupnya. Begitu juga anak-anak Tuhan baik di tempat ini, di PD Daud dan Linatan. Ketika kita sabar menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita harus tekun untuk menghadapi hidup ini. Kalau saat ini kita semua diizinkan mengalami pandemi COVID-19 ini, jangan tidak bertekun sama Tuhan. Tetap melekat, tetap dekat sama Tuhan, tetap suka menyembah Tuhan, apapun terjadi. Jangan banyak minta sama Tuhan yang aneh-aneh, tapi tetap bersyukur. Amin. Ayub itu ketika menghadapi masalah, wis kabeh dientekno, anake semua barang dintek. Tapi apa Ayub?
tetap puji Tuhan. Dia tetap bilang apa? Yang terbaik pasti Tuhan berikan pada kita. Dia bilang apa? Tuhan yang memberi, juga Tuhan yang mengambil. Terpujilah Elohim Allah di sana. Itu yang dikatakan ayat. Gak ada keluar kata-kata apa? Tidak bertekun. Gak ada keluar kata susu. Kita akan menghadapi masalah ini. Inilah cara yang keempat. Ketika kita ingin tetap sabar menanti kedatangan Tuhan Yesus, apa? Yaitu tetap bertekun dalam Tuhan. Apapun terjadi, saya percaya ketika kita bertekun, iman kita akan kuat untuk menghadapi itu. Amin. Jadi solusinya, aplikasinya, ketika kita sabar menanti kedatangan Tuhan Yesus, dia apa? Tetap hadapi dengan tetap senyum, tetap semangat, jangan loyo anak Tuhan. Amin. Saya akan tutup firman Tuhan malam hari ini dengan pujian bahasa Jawa. Semuanya saya percaya semuanya ikut nyanyi ya. Baik yang menyaksikan di rumah YouTube ini ikut nyanyi dong. Pujian ini lama, tapi saya percaya, mohon maaf, ada yang orang bukan orang Jawa yang nggak mengerti. Pujian ini adalah apa? Dengan judul Sing Sabar Lan Mantep Tekan Pungkasannya. Amin. Haleluya. Biar firman Tuhan ini memberkati kami semua, baik yang ada di PD Daud Jonathan di tempat ini, maupun jemaatmu yang menyaksikan YouTube bersama keluarganya masing-masing. Biarlah kami diberkati ketika kami sabar menanti kedatangan Tuhan Yesus. Kami mau sabar menanti. Kami mau tetap teguh Tuhan. Kami tidak mau bersungut-sungut lagi. Kami tidak mau rewel lagi Tuhan. Dan kami tetap tekun untuk menghadapi hidup ini. Berkati jemaatmu di tempat ini maupun di rumah. Apapun yang menjadi masalah mereka, ketika dia sabar, ketika kami sabar menanti kedatangan Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati kami. Engkau akan menguatkan iman kami, Bapak. Di dalam nama Yesus, yang diberkati Tuhan Yesus, semuanya katakan amin.